Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pengujian PWM dan SPWM menggunakan Arduino lewat aplikasi Simulink. Oke, sebelum itu, jadi di sini saya akan membuat suatu model untuk menampilkan sinyal PWM. Kita cari konstan terlebih dahulu. Nilai konstan ini dipakai untuk kita mengatur duty cycle-nya, seberapa lebar, dan untuk mengupload PWM-nya kita pakai blok Arduino PWM. Nah, dari blok ini ya akan menerima suatu sinyal ADC, jadi outputnya itu bukan persentase melainkan sinyal ADC yang ada di Arduino. Jadi jika kita ingin memasukkan duty cycle 50%, maka kita cukup set nilai konstan ini ke 172,5. Nilai ini dapat dari nilai ADC 10 bit 255 yang dikali 50%. Jadi 50% dari 255. Oke, untuk melihat sinyalnya kita cukup ambil blok scope dan kita bisa pasang di sini. Setelah itu kita dapat mengatur frekuensi di blok PWM ini sesuka kalian. Kita coba di 1000 terlebih dahulu, dan untuk PWM-nya kita pasang di pin 9. Untuk itu, jika kita ingin mendeploy ke Arduino Nano, kita pilih hardware terlebih dahulu. Karena sudah dipilih Arduino Nano 3.0, kita cukup skip. Dan kita klik di solver. Nah, di sini kita set tipenya itu fixed step. Ini biarkan saja, dan di sini kita cukup ubah fixed step size ini, atau biasa disebut ini adalah sample time-nya. Untuk mengatur sample time ini kita harus menyesuaikan dengan frekuensi yang tadi kita setting. Karena di sini frekuensinya 1000, maka sample time-nya itu harus 1 dibagi 1000, berarti 0,001. Oke, udah benar. Cukup begitu saja. Nah, jadi PWM ini biasa digunakan untuk memanipulasi suatu sinyal yang nantinya sinyal tersebut diatur lebar puncak atau lembahnya agar
kita dapat mengatur tegangan sesuka hati. Nanti hasilnya akan dirata-ratakan dari sinyal tersebut. Dan kita akan mencoba di frekuensi 1000, 10.000, dan 20.000. Nanti untuk hasilnya saya akan tampilkan video hasil di terakhir. Karena jika kita ingin mengubah frekuensi ini dari 1000 menjadi 10.000, maka sample time tersebut harus diganti lagi menjadi sample time dissolvent. Kita cukup tambah 0 karena sample time ini pasangannya T sama dengan 1 per frekuensi. Gitu. Dan jika kita ingin yang set 20.000, sama saja kita harus mengganti lagi sample time tersebut menjadi 1 per 20.000, itu 0,00005. Untuk pembuatan simulasi tersebut sudah cukup. Untuk pembuatan model PWM tersebut sudah cukup mungkin. Dan untuk nilai konstan ini kan tadi kita set di 172 karena kita hanya ingin menampilkan duty cycle-nya di 50%. Kita dapat diubah juga ke 70% ataupun 20%. Kita cukup mengalihkan nilai maksimal ADC ke persentase yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sinyal sinusoida PWM atau SPWM. Nah, di sini konsepnya kita ingin memanipulasi sinyal PWM ini menjadi gelombangnya seperti sinyal sinusoida. Dan untuk itu kita cukup menambahkan signal generator. Terus signal generator ini kita atur gelombangnya sine karena kita coba membuat SPWM. Dan untuk frekuensinya standar saja, kita biasa pakai 50 Hz atau 2 kali P kali 50, yang nantinya gelombang tersebut akan sinusoidal. Untuk itu, karena kita ingin mengkonversi sinyal ADC agar terbentuk menjadi sinyal seperti sinusoida, kita ambil persamaan sin ditambah 1 sebagai offset agar kita dapat membandingkan pergeseran yang jelas. Kita cari konstan. Konstan ini si sinyal tersebut ditambah dengan 1, jadi kita butuh komponen sum. Nah,
Oke, kita tarik ke sini dan ke sini. Oke. Selanjutnya, karena kita ingin mengonversikan sinusoidal ini ke sinyal ADC, berarti kita cukup kalikan saja dengan ADC atau duty cycle yang kita inginkan. Kita atur di 50% lagi. Berarti karena kita butuh pengali, maka kita ambil komponen gain. Oke. Oke. Tarik saja. Dan kita atur gain tersebut ke maaf, ke 127,5. Oke, kita salah tulis, harusnya 127,5. Nah, jadi ini nilai duty cycle 50%. Oke, kita ambil blok PWM lagi. Dan untuk mengatur frekuensinya sama saja sama yang PWM tadi, kita cukup mengubah nilai frekuensi tersebut di blok PWM ini. Kita samakan saja dengan yang terakhir ini. Dan untuk pinnya kita bisa di pin 10 Arduino. Oke. Oke. Mungkin begitu. Kita coba simulasi terlebih dahulu. Oke. Biar kita tidak lihat di scope agar lebih enak, kita lihat di data inspektor bagaimana hasil keluaran dari model ini. Kita run dan kita buka di data inspektor. Nah, untuk nilai yang tadi, yang PWM tersebut akan mengirim sinyal sebesar 127,5 atau 50% duty cycle ke Arduino. Dan nantinya di Arduino akan terlihat gelombangnya, puncaknya setengah dan bawahnya lembahnya setengah. Oke. Nanti untuk kita dibuktikannya, kita bisa membuktikannya lewat menggunakan osiloskop. Di akhir video akan ada pembuktian apakah keluaran dari Arduino tersebut sesuai dengan settingan yang kita buat dari model ini. Nah, ini untuk sinyal PWM. Untuk SPWM ada di sini. Nah,
karena kita frekuensinya terlalu besar 20.000 cukup sulit untuk melihat gelombangnya. Kita coba zoom in berdasarkan waktunya. Nah, terlihat gelombang tersebut sudah sinusoidal dan sinusoidal ini akan terus naik turun menyesuaikan dengan frekuensi referensi ini 50 Hz. Jadi setiap periode di sinusoidal setara dengan 20.000 Hz sinyal PWM-nya. Jadi kita coba lihat dulu. Kita coba lihat outputan ini. Nah, sorry, outputan dari. Nah, coba run ulang. Oke. Kita pakai gelombang tersebut. Coba zoom in. Nah, oke, sorry. Oke. Jadi intinya si sinyal tersebut akan mengikuti sinyal sinusoidal ini. Untuk pembuktiannya jangan skip dulu karena di akhir ada pembuktiannya. Oke.